Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu bab 8 mengenai bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar untuk bab 8 yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Kemudian untuk peta konsep, di sini terlihat ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu luas permukaan dan volume dari masing-masing bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, serta bangun ruang sisi datar gabungan ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kubus. Di sini terlihat benda-benda nyata yang ada di sekitar kita yang menyerupai atau berbentuk kubus. Contohnya di sini ada sebuah kotak, kemudian ada dadu, kemudian ada rubik, dan ada permen ya itu ya. Nah, kalian juga bisa mencarinya lagi, benda-benda yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, yang berbentuk kubus. Selanjutnya, unsur-unsur kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Unsur-unsur kubus meliputi sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama ada sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus memiliki 6 sisi, ya, yaitu sisi A, B, C, D sebagai sisi bagian bawah. Berarti yang mana? Yang ini ya. A, B, C, D ini sisi bawah nih. Kemudian E, F, G, H. E, F, G, H. Berarti yang bagian atas. Nah, sisi lainnya ada sisi sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada depan dan belakang. Itulah yang dinamakan sisi pada kubus. Kemudian yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Nah, kubus ini memiliki 12 buah rusuk. Nah, yang dinamakan rusuk adalah, nah yang ini ya, nah ini adalah rusuk AB. Kemudian di sini misalnya ada lagi rusuk BC. Nah, sehingga kalau kita sebutkan satu persatu akan kita dapatkan kubus memiliki 12 rusuk. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut pada kubus terdapat 8 buah sesuai dengan namanya. Ya, kalau nama kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka titik sudutnya adalah titik A, titik B, C, D, sampai dengan H. Nah, itu yang dinamakan titik sudut. Kemudian yang berikutnya, diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang.
Contohnya adalah garis AF. Berarti yang mana? Ini ya, AF. Nah, AF ini adalah diagonal bidang dengan bidangnya adalah bidang A, B, F, E. Maka diagonal bidang ABF ini adalah AF atau bisa juga EB. Kemudian misalnya bidangnya adalah EFGH, berarti kita bisa menentukan diagonal bidangnya adalah EG dan FH. Itu yang dinamakan diagonal bidang. Berikutnya diagonal ruang. Diagonal ruang, ini harusnya ruang ya. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Contohnya adalah garis AB. Ya, garis HB. Nah, yang ini HB. Nah, ini adalah diagonal ruang. Bisa juga yang mana lagi? Misalnya A ke G. Nah, itu bisa juga ya, atau GA. Kemudian ada EC dan ada FD. Itu adalah diagonal ruang. Berikutnya adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk yang berhadapan sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Contohnya adalah bidang diagonal ACGE. Nah, yang diarsir ini adalah merupakan bidang diagonal. Itulah penjelasan untuk unsur-unsur yang dimiliki oleh kubus. Berikutnya adalah jaring-jaring kubus. Kita lihat di sini ada gambar kubus yang berwarna hijau ini sebagai alas atau bagian bawah. Yang bagian ini yang berwarna kuning adalah atasnya ya. Nah, ketika bangun ruang berbentuk kubus ini kita buka sisi-sisinya seperti ini. Kita buka, maka akan terlihat menjadi seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan jaring-jaring kubus. Nah, yang berwarna hijau sebagai bagian bawahnya ya. Kemudian ini bagian atasnya. Nah, ketika kita lipat ini, maka akan membentuk seperti ini, kubus ini. Ya. Nah, itu yang dinamakan jaring-jaring kubus. Kalian juga bisa mengkreasikan bentuk dari jaring-jaring kubus, itu sangat banyak sekali. Yang terpenting memiliki 6 sisi yang sama. Ya, sama dalam artian bentuknya sama, ukurannya pun sama. Nah, kemudian kalian tentukan mana yang sebagai bagian bawahnya atau alasnya, mana yang sebagai bagian atasnya. Berikutnya, luas permukaan kubus. Tadi sudah dijelaskan bahwa kubus itu memiliki 6 sisi. Ya. Dan 6 sisi ini adalah sama persis dari mulai bentuk dan ukurannya, yaitu bentuknya adalah persegi. Maka untuk menghitung luas permukaan kubus, kita kalikan saja 6 dikali luas persegi. Kenapa luas persegi? Karena sisinya berbentuk persegi, ya. Kemudian kita dapatkan bahwa luas persegi itu kita tahu bahwa rumusnya adalah sisi kali sisi.
Maka kita kalikan saja 6 kali sisi. Maka kita dapatkan luas permukaan kubusnya adalah 6 kali sisi pangkat 2 atau 6S pangkat 2. Kemudian volume kubus. Volume kubus yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya bentuknya apa? Adalah persegi. Semua sisi pada kubus berbentuk persegi ya. Maka kita ganti atau kita ubah luas alasnya adalah luas persegi. Kemudian untuk tinggi dari kubus ini, karena semua sisinya panjangnya sama, misalnya di sini S, maka tingginya pun S ya. Sehingga luas persegi dikali tinggi. Nah, volume kubus kita dapatkan sisi kali sisi, kemudian dikali sisi. Sehingga kita bisa gunakan untuk mencari volume kubus adalah sisi pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian tentukan yang pertama luas permukaan kubus. Dan yang kedua luas atau volume kubus ya. Nah, ini contohnya ada gambar kubus. Kita lihat di sini terlihat 5 cm. Ini sebagai panjang dari sisi kubus. Kita selesaikan. Diketahui panjang sisinya atau S-nya adalah 5 cm. Yang ditanyakan luas permukaan dan volume. Maka kita jawab satu persatu. Luas permukaan tadi sudah dijelaskan adalah 6S pangkat 2. Sehingga 6 dikali S-nya adalah 5, kita ganti, berarti 5 pangkat 2. 6 dikali 25. Nah, 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2 ya. Sehingga kita dapatkan luas permukaan kubusnya adalah 150 cm persegi. Selanjutnya yang kedua, volume kubus. Rumusnya tadi apa? Sisi pangkat 3. Nah, ini ya. Sehingga kita kalikan saja sisinya adalah sisi kali sisi ya. Sebanyak 3 kali kita kalikan. Maka 5 kali 5 kali 5. Maka kita dapatkan volume kubusnya adalah 125 cm kubik ya. Nah, kalian perhatikan di sini untuk satuan luas permukaan dan volume ini berbeda ya. Untuk luas permukaan di sini pangkatnya 2 atau biasa kita sebut dengan persegi. Sedangkan untuk volume di sini pangkatnya adalah 3 atau yang biasa kita sebut dengan kubik. Ini untuk satuan volume ya. Jangan sampai lupa dan harus selalu diingat. Berikutnya contoh yang kedua. Sebuah bak penampung berbentuk kubus dengan panjang sisi-sisinya 2 meter. Setengah bagian, nah kita tandai ya, ini setengah bagian dari bak penampung telah terisi air. Berapa meter kubik air yang terdapat di dalam bak penampung tersebut? Nah, jika kita gambarkan, kita ilustrasikan, ada sebuah bak penampung berbentuk kubus. Nah, setengah bagian dari bak penampung tersebut sudah terisi air. Nah, ini yang berwarna biru ya, ini air. Yang ditanyakan adalah volume air ini berapa? Nah, sebelum menghitung berapa volume air yang ada di dalam bak penampung ini, kita harus mencari terlebih dahulu volume keseluruhan untuk bak penampung ini.
Caranya seperti apa? Kita simak sama-sama ya. Diketahui panjang sisinya adalah 2 meter, yang ditanyakan adalah volume. Nah, kita jawab volume keseluruhan untuk bak penampung, berarti volume kubus ya. Sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita masukkan panjang sisinya adalah 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 adalah 8 meter kubik. Ini untuk keseluruhan ya. Nah, sedangkan di sini air yang sudah terisi di dalam bak penampung ini adalah setengah bagian. Maka volume setengah bagian atau volume air yang ada di dalam bak penampung ini adalah setengah kali 8. Nah, sehingga kita dapatkan volume setengah bagian yang ada di bak penampung tersebut adalah 4 meter kubik. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya ya. Yang terpenting kalian memahami cara untuk menghitung luas permukaan maupun volume dari kubus. Berikutnya ada tugas 1 dan 2. Kalian selesaikan dengan melihat contoh soal yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran ini. Tugas ini adalah tugas untuk menguji kemampuan pemahaman kalian setelah menyimak dan mencatat, mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran ini. Semangat belajarnya, tetap fokus dengan materi yang sudah diberikan dan jangan malas untuk menghitung dan mencatat. Sekian penjelasan untuk materi yang pertama untuk bab 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.